Ini materi yang terakhir sebenarnya cuma sedikit pengenalan, dan saya mengambil studi kasusnya robot, karena robot juga bagian dari mekatronika. Tapi ini studi kasus aja, jadi kalian mau ngambil sistem mekatronika yang lain pun tidak masalah. Kemudian yang dilakukan sampai nanti UAS tuh sebenarnya ada di tahap mana untuk tahapan perancangan atau desain. Oke, di sini saya ambil studi kasusnya adalah robot for society atau robot untuk kehidupan sehari-hari kita manusia. Ada yang sudah pernah melihat ini? Sustainable Development Goals. Belum, Bu. Belum. Oke, ini digagas oleh PBB. Sudah cukup lama, 6 tahun, hampir 6 tahun yang lalu, di 2015. Jadi yang kita buat, kita bangun, kita rancang, itu setidaknya harus mengarah ke 17 tujuan ini. 17 target global untuk pembangunan yang sustainable, yang berkelanjutan. Dipertimbangkan kalau kalian membuat sesuatu, mungkin ada yang ingin mengarah ke pengentasan kemiskinan, kemudian menghilangkan kelaparan. Nah, dua ini sekarang di masa pandemi ini mungkin agak meningkat, dan itu kembali lagi ke hati kita, sebenarnya ke nurani kita untuk target yang dua ini. Karena ini nih, yang zero hunger ini, saya lupa di kota mana, kebetulan ada kasus keluarganya terkena COVID, satu keluarga, lapor ke Satgas tempat, Satgas tempatnya RT RW, tapi oleh RT-nya diminta supaya keluarga itu tidak menyebarkan ke keluarga lainnya kalau mereka terkena COVID. Sementara setidaknya kan tetangga bisa membantu nih untuk menyiapkan makanan. Iya, mereka agak-agak terkendala untuk penyediaan makanan. Nah, ini sudah stres kena COVID, juga stres karena ya kadang mereka nahan lapar juga. Jadi akhirnya mereka berinisiatif untuk melapor ke Dinkes langsung, bukan ke Satgas tempatnya. Dan dari Dinkes langsung diturunkan Satgas dari puskesmas di wilayah itu. Saya lupa di Jakarta atau di kota mana. Beberapa hari yang lalu saya lihat beritanya. Kemudian ini target tingkat kesehatan yang bagus, dan juga kesehatan bukan kesehatan jasmani saja, tapi rohani juga. Dia bukan fisik saja, tapi mental juga, well-being ini. Mungkin kerasa, kalian juga sendiri merasakan selama pandemi ini, aktivitas fisik terbatas. Yang biasanya mungkin ke gym, jadinya agak takut. Atau yang biasanya kumpul dengan teman-teman, akhirnya harus kepaksa di rumah, nggak bisa main bareng, nggak bisa ngobrol, nongkrong bareng, dan itu berpengaruh juga ke masalah kesehatan mental, ke well-being. Ini makanya sekarang juga banyak inovasi yang menargetkan untuk peningkatan kesehatan fisik dan mental, terutama di masa pandemi. Kemudian kualitas pendidikan. Sekarang mungkin ribut ya.
di Kota Bandung sendiri sudah mulai diuji cobakan sekolah tatap muka. Tapi ada yang lucu, mari saya baca di SMA Negeri 22 di Buah Batu ya kalau nggak salah. Itu yang hadir hanya 1 siswa. Karena untuk siswa yang lain orang tuanya tidak mengizinkan. Nah, sementara di sisi lain, kebetulan saya juga ada teman SMP ini, bukan maksudnya mendiskreditkan teman saya, cuma memang ada juga sekelompok orang yang menentang sekolah dan kuliah online. Jadi mereka inginnya harus tatap muka di tempat seperti dulu sebelum pandemi, dan ujung-ujungnya menyalahkan pandemi itu sebenarnya tidak ada, COVID itu tidak ada. Nah, karena mereka kesulitan. Ya cukup dipahami juga kesulitannya karena anaknya terpapar gadget dan mereka tidak bisa membatasi penggunaan gadgetnya. Jadi ngegame. Ya kalau untuk mahasiswa mungkin sudah bisa tanggung jawab sendiri ya, sudah bisa memilah kapan waktu untuk ngegame dan kapan waktu untuk belajar mengerjakan tugas kuliah. Sementara kalau anak TK dan SD itu sulitnya di situ, membatasi penggunaan gadgetnya. Nah, jadinya mereka mempertanyakan kualitas pendidikan secara online itu pendidikan moralnya menurun jauh. Kemudian penyampaian materi juga tidak mengena ke anaknya. Jadi orang tuanya pun harus turun tangan untuk ngajarin. Nah, ini tantangan juga. Gimana cara meningkatkan kualitas pendidikan, terutama di masa pandemi sekarang ini nih. Dulu awalnya yang saya baca ya dari berita-berita, memang inginnya negara kita mengarah ke pendidikan digital. Dengan adanya pandemi, justru makin mempercepat pendidikan digital ini dibandingkan pendidikan tatap muka. Cuma memang implementasinya masih sulit di sini. Kemudian yang kelima, target ini persamaan gender, maksudnya persamaan haknya. Kalau saya kadang suka nonton video apa ya? Kalau di Facebook itu ada Darman J. Seti, mungkin dari motivator luar Amerika mereka. Jadi di negara maju pun masih ada ketidaksetaraan gender. Maksudnya, misal ada perusahaan, ada tim, lalu ada di tim tersebut ada perempuan, itu, sebentar ya. Kalau ingin mengajukan proyek, itu yang lebih diperhatikan justru anggota yang laki-laki dibanding yang perempuan. Padahal ide dari anggota perempuan kadang atau malah sering lebih bagus dibandingkan yang laki-laki. Kayaknya Bu, kalau kayak gitu yang diperhatiin yang mayoritas deh, bukan yang minoritas lebih tepatnya. Minoritas mayoritas ya. Kalau ya nggak tahu kalau di sini sekarang kalau di Indonesia mungkin sudah nggak masalah ya, masalah persamaan hak untuk setiap gender nih, laki-laki perempuan. Kalau di India itu masih kayak sistem kasta ya Bu. Kasta itu beda lagi. Kasta lebih ke ini, yang ini lebih umum nih, yang nomor 10 ini. Kalau gender ini lebih ke
laki-laki dan perempuan. Mungkin belum menemukan ya. Mudah-mudahan nanti di dunia kerja di Indonesia udah sama. Atau ini, pernah main ke pabrik nggak? Pabrik tekstil atau pernah dengar cerita? Supervisor yang dipilih biasanya beberapa tahun yang lalu, saya nggak tahu sekarang ya, itu lebih memilih laki-laki. Sementara buruhnya rata-rata perempuan. Nah, kalau kita lihat, Sebenarnya sih Bu, tergantung bidangnya sih kalau itu mah. Kalau menurut saya mah. iya, Kalau di tergantung psikologi ya bidang rata-rata ya. perempuan. Keterampilannya mungkin Bu ya. Ya tergantung Keterampilannya keterampilannya. ya. Di teknik elektro kan kalau kita lihat perempuannya berapa coba? Di Iya. sini aja Nah, satu-satunya perempuan cuman ibu. Mungkin kalau di teknik elektro perempuannya sulit nyolder mungkin. Bukan jarang lebih sulit, tepatnya. Sedikit. bukan sulit, takut, Oh takut. takut ya. Angkatan saya dulu sih kuliah itu total 140 ya. Perempuan cuma 10. Waktu saya Banyak S1 tuh. dulu. Dari 140 perempuan cuma 10. Nggak sampai 10%-nya itu. Tapi angkatannya lumayan itu banyak. Di psikologi yang terjadi kebalikannya Bu. Kalau Ibu masuk Ya. psikologi. Nah, cuma dulu yang berani masuk ke elektronika itu hanya 3 orang. Saya dengan 2 teman saya yang lain. Yang lainnya masuk ke Telkom. TTL nggak ada waktu itu. Ke energi elektrik nggak ada. Ke telekomunikasi yang sisa yang 7 orang. Kenapa pada milih Telkom rata-rata? Karena kalau di elektronika mau nggak mau kan ketemu komponen harus nyolder. Yang Telkom kan Betul, enggak. Bu. Itu Analisis mereka aja. takut nyolder. Mereka lebih milih Ibu analisis masuk mana? daripada nyolder. Saya elektronika waktu itu. Hmm, S2 perempuan berani. S2 berapa orang ya? Itu 20-an ya, satu angkatan. Perempuan cuma bertiga. S3 satu research group itu sekitar 50 sampai 100 ya lupa. 50-60 yang mahasiswa perempuan cuma berdua. Saya dengan Fatma dari Saudi. Yang 2 orang lagi Yuki Jepang itu sebenarnya karyawati. Dan itu padahal computer science dan elektro jadi satu. Jadi nggak mesti elektro. Nah, ini masalahnya yang tadi saya balik lagi ke yang buruh tadi. Selain kadang takut, jadi ada stigma yang ditanamkan, ada doktrin yang ditanamkan, juga masalah kesempatan. Kalau tadi balik ke pabrik tekstil tadi. Kenapa sih keterampilan buruh-buruh itu nggak bisa meningkat? Karena di pendidikannya, di keluarganya mungkin ngapain sih sekolah tinggi-tinggi? Toh nanti ujung-ujungnya kamu cuma bantu suami yang di keluarga. Ya itu salah Itu. Bu. Nah itu yang kalau kita melihat lagi ke masyarakat yang maaf ya lapisan lebih bawah, itu masih ada stigma seperti itu. Dan ini yang masih belum setara nih kesempatan bagi laki-laki dan perempuan. Kalau di kita bagi perempuan. Kemudian yang keenam, masalah sanitasi dan air bersih. Ada yang di Jakarta nggak ini? Domisili. Air bersih Jakarta udah masalah ya. Karena yang diambil, kalau diambil langsung itu air laut sebenarnya bukan air tanah. Di Bandung, yang domisili di Bandung, langganan PDAM atau langsung ngambil pakai pompa di Saya sih rumahnya? punya sumur sendiri sih Bu.
Saya dikasih Tuhan udah tanahnya udah ada sumurnya. Jadi tinggal pompain aja. Airnya gimana? Jernih? Bukan jernih lagi. Saya bahkan pernah minum langsung dari keran. Oke. Daerah mana? Daerah Babakan Jeruk yang Oke. hotel Ya, hotel Ilos. Babakan Jeruk lumayan bersih ya. Kalau daerah saya Lumayan Cuastra, bersih banget. daerah saya ini kalau mau bersih banget itu harus artesis, tapi izin artesis di sini harus ke geologi, agak-agak sulit juga izinnya. Jadi kita Kenapa harus pakai izin, Bu? artesis sekarang harus izin kalau di Bandung. Sebenarnya ya. Oh, kalau saya tuh di RW, Bu, ada bikin artesis, jadi langganannya ke RW, jadi Hmm, salurin dari artesisnya. Itu di lumayan cukup RW-nya. jernih, cukup jernih. Nah, di sini karena artesis nggak ada, ya kita ngandalin pompa yang lebih dangkal sebenarnya. Nah, coba Bandung kan ini kebentuk dari Gunung Purba ya, lava Gunung Purba dulu. Jadi sebenarnya yang tinggal di Bandung tuh kita tinggal di atas bekas lava. Jadi kalau galinya ngebor air pompa untuk pompa airnya itu nggak terlalu dalam, itu masih suka ada campuran. Dulu pas awal-awal kita pompa ngebornya nggak terlalu dalam. Itu yang airnya yang keluar kadang ada kuning, ternyata besi, kandungan besi. Ini kandungan mineralnya, mineral besinya banyak. Jadi kalau mau jernih ya memang harus ngebornya dalam. Nah ini terutama kalau yang daerah agak atas, Babakan Jeruk itu udah masih mending, masih nggak lava banget. Jadi udah ada langsung ke tanahnya kalau ngebor atau sumur. Tapi kalau yang bawah, di daerah saya, Soekarno-Hatta ini kebetulan bentukan lavanya banyak karena yang titik terendahnya. Kemudian mungkin kita dengar Citarum. Kenapa ada gerakan siapa namanya gerakan bersih Citarum? Apa ya lupa. Yaitu untuk atau yang ada yang pernah lihat ke PDAM di Badak Singa? Belum, Bu. Belum pernah. Dulu pernah sih saya lihat main ke sana, ngelihat aja dari jauh sih sebenarnya. Ya kolam pengendapannya yang kotor. Jadi sebelum dialirkan ke rumah-rumah yang bersih, itu sebenarnya mengalami proses pengendapan, proses pembersihan yang sebenarnya airnya asalnya kotor sekali. Di sini ini daerah Renner aja ya, yang atau beberapa daerah lain ada yang bisa langsung minum nggak? Kalau di Bandung? Di Cilengkrang jernih banget, Bu. Bisa langsung minum? Bisa. Bisa, oke. Bersyukurlah. Iya Bu, itu saya ngerebus mie instan udah nggak pernah pakai air itu lagi, air minum lagi, udah pakai air ledeng aja terus. Oke. Di pengalaman di Eropa itu awal saya datang kuliah ya di sana 2012 di Southampton itu air lumayan bisa langsung minum dari keran. Tapi lama-kelamaan rasanya agak berubah. Ya ternyata Rasanya metalik gitu ya. rasanya makin kesini Makin kayak ada rasa logamnya gitu. Nah itu berarti air keras itu. nah Air ternyata yang logamnya banyak. Dan ternyata memang kualitas air di Southampton makin kesini makin jelek. Ya nggak tahu kenapa. Akhirnya di tahun-tahun terakhir, 3 tahun terakhir di sana, dari 2015 itu saya akhirnya beli air botolan mineral untuk minum. Kalau di office, di kampus sih saya tinggal, karena di kampus ada filternya ya di office saya, langsung ke coffee room, ke ruangan kopi,
ngambil buka botol doang dari rumah, tinggal ngisi. Yang terfilter itu memang air murni. Tapi kalau yang enggak difilter ya rasa logam itu. Di negara maju pun ternyata punya masalah air bersih. Kemudian energi bersih dan bisa didapat oleh semua lapisan masyarakat. Ini Indonesia ternyata juga masih banyak ya yang terkendala ini energi. Tidak energi bersih pun nggak semua daerah dapat listrik yang nyala terus. Saya masih ingat waktu itu ada teman orang Manado tapi lahir besar di Papua, di Wamena, kemudian sekarang di Jayapura. Waktu kita sama-sama S3 di Southampton, kebetulan ayahnya punya genset, jadi kalau malam mau nggak mau satu desa di Wamena itu bergantung ke rumahnya teman saya, karena memang nggak dapat listrik dari PLN, mau nggak mau tergantung ke genset. Kemudian ini masalah target untuk pertumbuhan ekonomi yang bagus dan kesempatan untuk dapat pekerjaan yang baik. Ini juga masa pandemi sekarang banyak masalah ini untuk kesempatan pekerjaan. Dan nggak hanya di negara kita, negara lain pun mengalami hal yang sama. Kemudian target untuk industri, inovasi, dan infrastruktur. Ini mungkin yang dikejar pemerintah kita yang infrastruktur. Industri dibenahi, inovasi, ya dengan adanya kampus Merdeka itu sebenarnya untuk men-trigger dan mempercepat kemampuan inovasi yang lebih baik di Indonesia. Lalu ini mengurangi masalah ketidaksetaraan. Kalau ini yang lebih umum dibandingkan yang gender tadi. Nah ini kalau di India ini kasta ini masih main. Mungkin dengar berita ya kemarin waktu kasus COVID-nya melonjak di India, yang pakai masker medis itu kasta-kasta tertentu. Jadi kasta yang bawah itu nggak dapat kesempatan. Untuk oksigen pun di rumah sakit juga kasta atas yang lebih dulu dapat dibanding kasta yang bawah. Kalau yang kayak gitu tuh emang dari pemerintahnya, Bu? Kadang pemerintahnya nggak bisa apa-apa juga sih. Dari agamanya sebenarnya, dari kami agama Hindu memang ada kasta-kasta gitu. Jadi kalau kasta di Hindu Bali itu sekarang udah mending. Jadi karena di Hindu ya relatif ya sama aja orangnya gitu. Nggak separah di India. Di India memang parah kastanya. Kalau teman-teman yang di Bali, saya kan punya teman yang dulu di Bandung sekarang pindah ke Bali, memang Hindu Bali ya. Ya memang menikah masih mengutamakan yang kastanya sama, karena kalau nikah dengan yang kastanya beda, ada kemungkinan turun kasta, di namanya juga nanti anaknya ngikutnya ke suami atau dianya juga kalau turun ikut suami yang lebih rendah kastanya ikut turun. Kalau lebih tinggi kastanya ya nggak masalah. Jadi masih ada hal-hal seperti itu. Cuma kalau untuk kesempatan sekolah, pekerjaan itu sudah bagus kalau di Bali. Nah kalau di India enggak. Untuk sekolah itu masih ya kasta-kasta yang tinggi yang punya kesempatan itu. Yang kasta rendah, jadi gini, kasta yang tinggi itu berhak untuk memperbudak kasta yang lebih rendah kalau di India, dan itu masih sampai sekarang. Ya, makanya mungkin kenapa sampai National Geographic atau
saya lupa lagi apalagi ya, masih menyorot India itu karena masalah seperti ini. Kemudian yang 11, target untuk kota dan komunitas yang berkelanjutan. Ini kalau di Kota Bandung pernah dengar BCCF? Saya lupa. Bandung Creative Community Forum, kalau nggak salah ya. Atau ada pernah dengar Kota Bandung itu sebenarnya ingin dijadikan smart city karena untuk mendukung ini kota dan komunitas yang berkelanjutan. Sebenarnya tuh smart city udah mulai maju itu sih, udah mulai adalah cikal bakalnya, Bu. Jadi itu kota Iya. baru itu smart city itu kurang lebih. Ya maksudnya Kalau habis tumbuhannya lah. tapi masih satu itu aja belum. Ya, Itu pada larang kan? Bandungnya belum ya. Masih belum bisa overpopulasi ini. Bandung masalahnya. Yang kesulitan untuk smart city di Bandung itu masalah, kalau saya lihat yang paling kelihatan transportasi publik. Waktu itu mungkin sempat Pak Emil yang memberlakukan tiket parkir, kemudian ingin mengusulkan halte untuk angkot dan bis, tapi ujung-ujungnya kesini-sini juga nggak jalan gitu. Ya Bu, halte TMB juga banyak yang rusak. Saya lihat bis juga berhentinya seenaknya, padahal bis harusnya di halte kan, di Betul Bu. Sebenarnya bukan seenaknya, Bu, tapi tergantung ada yang mau turun atau enggaknya. Nah itu karena di masyarakatnya masih inginnya turun situ, pengemudi bisnya juga ngikutin gitu, padahal harusnya nggak boleh. Ngikutnya sistem angkot ya Bu. Kalau di KBP itu Bu, jangankan itu turun kayak gitu, gimana ya, orang buang sampah aja nggak ada bahkan sama sekali, bersih banget. Sudah teredukasi dengan baik ya. Macet Kalau juga udah enggak bahkan di sana. Saya sampai berani kebut-kebutan pakai motor. Saking sepinya udah kayak kebut-kebutan kayak balapan liar gitu. oh iya, tadi bilang sampah ya bersih sekali. Pernah ketemu nggak anak kecil ingin buang sampah ke tempat sampah misalnya, tapi terus orang tuanya buang aja di sini, maksudnya sembarangan, biar petugas kebersihan, biar petugas kebersihan ada kerjaan. Pernah dengar gitu nggak? Saya juga Pernah Bu, gitu. itu pemikiran yang hancur. Nah itu perbaiki ya. Kadang ini mungkin kalian pernah dengar istilah culture shock, kemudian ada juga istilah reverse culture shock. Saya pas kesana paling culture shocknya ya nggak seberapa inilah ya. Pas balik ke sini lagi itu yang reverse-nya itu yang parah, bikin stres terus terang. Saya pernah nyoba pas balik ke sini, pengen nyoba sih naik angkot lagi, sistemnya gimana ya, masih seperti dulu sebelum pergi sekolah. Kalau di sana naik bis itu kita udah dapat kita bisa beli karcis 1 kali jalan atau one day, jadi kemanapun dalam 1 hari, atau juga langganan. Ngisinya di kartu, jadi kita tinggal nge-tap kartu, ya ada kartu terus tinggal ditempelin ke mesinnya, ya udah. Awalnya dulu jadi satu dengan kartu mahasiswa, tapi setelah itu dipisah kartu mahasiswa sendiri, nggak diisikan lagi. Untuk kartu bis mereka buat lagi. Jadi ada bis kampus, tapi memang
perusahaannya perusahaan bis di kota itu. Itu yang kadang bikin kangen. Terus bisnya juga nggak setinggi di sini, di bisnya yang low deck, jadi naik pun nggak perlu bersusah-susah manjat kayak di sini. Kemudian ini yang 12 target untuk produksi dan konsumsi yang bertanggung jawab. Gini sih nanya dulu deh. Kalian kalau makan di luar nggak habis, digimanain? Tinggal aja? Atau habis terus? Habis Saya terus sih sih Bu. sebenarnya dipaksa habisin karena moto saya kamu habiskan apapun yang kamu pesan. Oke, Selalu bagus. Mantap. gitu. Bagus. Termaksud kalau saya nraktir orang juga gitu. Suka nggak suka mau nggak mau habisin apapun yang kamu pesan. Bagus. Nah, ini sayangnya negara kita itu nomor tahun 2018 ya. Nggak tahu sekarang masih atau enggak. Negara kita itu peringkat kedua untuk pembuang makanan terbesar di dunia. Yang nomor satunya Saudi. Jadi saya lihat emang orang-orang rata-rata tuh lapar mata kalau pesan makanan ya. Terus pesan banyak nggak dihabisin dan nggak mau bungkus karena gengsi, bungkus pulang nggak mau. Tapi di Uni Emirat Arab rasanya nggak gitu deh. Ya. Bukannya kalau di Arab tuh porsinya banyak ya Bu? Nah, kalau Uni Emirat Arab itu bertanggung jawab. Saudi mirip dengan di kita. Saudi Arabia, beda. Mentang-mentang Beda minyaknya negara. banyak ya. Kalau makanan di iklan teh suka dibikin lebih menarik daripada makanan aslinya. Tapi bukan pakai bahan makanan. Iya, jadi porsinya itu memang dibikin lebih. Dan juga kalau beli makan juga kadang udah porsinya banyak, mereka juga pesannya banyak yang belum tentu habis dimakan. Kemudian untuk bungkus pulang juga gengsi. Nah, ini waktu saya baru sekolah di luar, pertama kali makan kebab Turki yang asli, bukan yang seperti di sini. Itu porsinya bisa untuk 2 kali makan bagi saya. Jadi nggak habis, kita nggak masalah minta ke restonya bisa dibungkusin nggak? Dan mereka nggak masalah. Atau kalau misalnya kita nggak mau ngerepotin, bilang aja langsung aja bilang take away tapi kami makan di sini. Jadi bungkusannya bungkusan take away tapi makan dine in, nggak masalah seperti itu juga. Kalau nggak habis, kalau nggak salah di Jerman ya, kalau ada yang pesan makanan nggak dihabisin, itu malah diplototin sama pengunjung lainnya. Nah kalau di kita kan nggak habis, cuek aja. Berarti Ibu pernah diplototin gitu ya? Nggak pernah. Itu kalau yang di Jerman itu saya baca, kalau nggak salah orang Indonesia juga, pelajar Indonesia sama keluarganya. Mereka ke Jerman, tugas belajarnya, kebiasaan di Indonesia, mereka nggak ngabisin, ditinggal, langsung diplototin, suruh bungkus. Nah, kalau kalian punya prinsip, apa yang ada di hadapan kalian harus dihabiskan, bagus. Tularkan ke teman-temannya. Jadi, kita bisa mengurangi peringkat itu tadi. Oh ya, kalau untuk makanan sudah jadi, mungkin kita peringkat 2 ya. Saudi peringkat 1. Tapi kalau untuk produksi, ini juga jadi masalah nih. Kadang, terutama sayuran, kalau di Eropa itu
kadang ada yang produksinya berlebih, disalurkan ke supermarket, dan kadang nggak habis, karena banyak orang yang, oh ini sayurannya udah jelek nggak mau ngambil. Nah itu biasanya kalau dikit, saya nggak tahu kalau di sini supermarketnya sistemnya gimana, kalau di sana biasanya yang udah mulai jelek-jelek itu langsung banting harga. Nah kalau yang ingin ngirit, ini jeleknya nggak jelek-jelek amat sih, nggak sampai busuk gitu sayurnya, di paling luarnya aja yang udah agak keriput, itu udah banting harga. Jadi kita kalau mau ngirit bisa tuh beli yang kayak gitu. Kalau di kita kan kadang dicampur aduk nih kalau beli ke kang sayur ya. Dan udah kepanasan, sayurannya udah ada yang jelek juga nih sampai rumah. Ya, tapi harganya masih sama, nggak banting harga. Nah ini awal-awal untuk masalah produksi itu mau nggak mau kebuang, tapi dengan adanya strategi yang tadi seperti itu, banting harga, itu bisa dikurangi akhirnya. Atau ada juga mungkin kasus kalau di kita yang kelihatan sekali, kalau Idul Kurban, Idul Adha, kurban sapi atau kambing, dan kadang kelebihan juga nih daging yang harus dibagikan, akhirnya beberapa tahun lalu itu diinisiasi dagingnya diolah jadi kornet. Jadi bisa dibagikan ke seluruh Indonesia, nggak hanya satu daerah aja. Dan nggak kebuang sia-sia. Kemudian yang nomor 13, climate action. Mungkin kalian sudah banyak dengar cerita ini. Kalau ini terus terang, 13 dengan 14 nih saya masih belum bisa bertanggung jawab masalah plastik, kantong plastik ya. Dan kemasan juga masih banyak yang menggunakan plastik, kemasan makanan. Nah, ini yang nomor 14, minggu lalu saya baca berita penyelaman ke Palung Mariana di kedalaman 7.000 meter pun, kan kalau penyelaman untuk penelitian, nangkap ikan di dalamnya ada plastik. Oh, bukan, kalau yang itu yang bukan yang Palung Mariana, kalau yang ikan itu. Di kedalaman 7.000 meter ketemu plastik. Bayang nggak? Di Palu yang terdalam sudah terpolusi oleh plastik. Saya juga agak merasa bersalah sih. Plastik mah mau ditekan sebanyak apapun ya nggak bakal hancur dah. Mau gimana Iya. tuh? Orang plastiknya letoy gitu. Iya, ini yang masih susah. Kalau bagi saya juga ini. Dan saya juga masih belum bisa mengurangi ini. Plastik. Mungkin kalau kalian nanti punya inovasi sendiri, gimana cara yang mengurangi dan memperbaiki masalah ini, 13-14 ini, silakan. Kalau kalian punya cita-cita ini bagus sekali. Dan yang 15, Life on Land. Ini waktu saya baru pindah ke Bandung dulu ber3 tahun, dan pas TK, jalan-jalan di Buah Batu tuh masih enak, seger. Sekarang kalau jalan kaki di pinggir jalan rasanya sesak nafas ya. Sebelum pandemi pun udah, karena polusinya udah tinggi. Kemudian suhu pas saya baru pindah ke Bandung dulu masih kerasa dinginnya. Sekarang saya tidur pun nggak pakai selimut ini. Kebetulan rumah saya juga nggak pasang AC juga sih. Dan tidur pun saya kadang nyalain kipas angin. Nggak pakai selimut, nyalain kipas angin. Ini jadi masalah juga nih di Bandung. Dan juga
Kalimantan pun, Mau gimana tuh, Bu? ini kalau nggak salah di daerah Jogja atau Semarang ya, ada arsitek yang rumahnya tumbuhannya, tanamannya tuh banyak. Itu Semarang dengan Jogja itu panas kan, tapi dengan adanya tanaman yang rumahnya tuh sampai kayak hutan, itu justru sejuk sekali katanya. Saya pernah baca. Kadang saya iri sih, kapan ya Bandung bisa hijau. Atau rumah saya sendiri pun pohonnya cuma ada, saya lupa itu tanaman lumur, satu lagi pohon yang tingginya paling belimbing sayur. Memang lahannya juga sedikit. Selebihnya tanaman pot atau taman pendek semua. Mungkin di masa pandemi ini sekarang hidroponik makin subur ya, makin jadi tren, mudah-mudahan bisa membantu masalah ini. Dan yang ke-16, masalah perdamaian, keadilan, dan institusi yang kuat untuk masalah dua ini. Ya, mungkin kalau ini sekarang kita lagi kisruh KPK nih ya. Saya juga agak pusing sih baca berita itu. Ini ya tidak hanya di Indonesia, ini juga jadi masalah di dunia juga sih sebenarnya. Dan yang ini masalah kerjasama. Kalau di Indonesia ini sudah diinisiasi di MBKM. Yes. Ya, sekarang dari Maranatha bisa ikut kuliah Tenas, dari Tenas juga ada teman-teman yang ikut kuliah ke Maranatha. Dan nanti juga dari kampus lain ini bisa bebas kuliah. Dan kita juga dibolehkan magang, dibolehkan untuk KKN, kuliah kerja nyata. Jadi nanti tinggal dikonversi nilainya ke mata kuliah tertentu. Dan ini nggak cuma kalian teman-teman mahasiswa yang mendapatkan kesempatan itu. Kita dosen pun dikasih kesempatan untuk magang di industri. Cuma magang industrinya harus industri yang multinasional. Lalu juga kalau kerjasama, kita dibolehkan nih untuk postdoc, tapi jangka waktunya terbatas 2-3 bulan. Jadi cuma untuk ngambil data aja atau memantapkan penulisan artikel jurnalnya dan di luar dan nanti balik ke Indonesia. Dan yang lainnya. Jadi mungkin kalian bertanya-tanya MBKM itu untuk apa? Ya sebenarnya untuk mempercepat masalah kesempatan yang sama ini. Kesempatan pendidikan yang sama, kemudian mengurangi gap antara dunia pendidikan dengan industri. Nggak cuma Indonesia sih yang punya masalah gap ini. Di Amerika pun sama, negara yang kiblat utama industri dan pendidikan. Ada gap antara dua bidang ini. Jadi di dunia pendidikan kita ngerasa nih, oh mahasiswa udah kita bekali untuk bisa siap kerja. Tapi ternyata di dunia industri, kok inputnya lulusannya seperti ini sih nggak siap kerja. Nah itu makanya ada MBKM ini, ada kesempatan kalian untuk magang di industri, mempercepat, oh ternyata kerjaan di industri seperti ini, itu nanti bisa ditransfer ke kampus. Kita pun dosen sama diberikan kesempatan untuk magang, jadi nanti bisa ditransfer, oh ternyata kebutuhan industri seperti ini. Jadi nggak melulu mahasiswa harus ini teori aja, dijeli teori aja, tapi juga bisa menyelesaikan masalah yang ditemui. Nah, ini sustainable
yang diinginkan sebenarnya gambar yang atas berkelanjutan. Yang bawah ini tidak nyaman, tapi untuk mencapai tujuan seperti yang di atas ini nggak bisa langsung, jadi harus ada tahapannya. Bukan harus, tapi mau nggak mau bertahap, tidak bisa langsung mengubah seperti ini. Jadi harus ada, kita pelan-pelan nih, ingin membangun apa sih yang bisa membuat dunia sekitar kita lebih baik, lebih nyaman untuk ditinggali. Ya, ini di kasusnya yang diambil robot. Untuk robot ini ada beberapa bidang yang bisa dimasuki, misalnya untuk pekerjaan, dan bidang kesehatan, lalu safety, transport, masalah waste disposal atau pembuangan sampah, lalu untuk masalah pendidikan. Sekarang kita ada di era ini, industri 4.0. Industri 4.0 ini tidak bisa lepas dari kita yang terlibat di dalamnya. Kemudian bisnis, di industri pasti kaitannya dengan bisnis, dengan keuntungan. Lalu things, di apa saja yang terlibat, yang terkait dengan industri ini. Maaf. Kemudian mau nggak mau AI main di sini. Ini pilar dari industri 4.0. Ada cyber security. Ya ini yang lagi heboh 2 minggu lalu sampai sekarang sih, data satu negara bocor. Pernah dengar? Data apa? Bocor dan bisa dimainkan oleh hacker. Data kependudukan Indonesia 279 juta warga Indonesia datanya bocor, diduga dari data BPJS. Nah, ini yang dipertanyakan masalah cyber security-nya. Lalu kalian pernah dapat SMS spam nggak? Belum, Bu. Belum pernah? Nggak pernah dapet yang gadaikan BPKB mobil Anda atau yang sejenis, nggak cuma gadaikan, atau dapat SMS, oh dapat hadiah undian ini. Oh, Ya kan nggak pernah ikut undian. Nah, pernah. ini kadang saya sendiri juga suka nanya ke diri sendiri, Kominfo untuk masalah cyber security masih kurang kuat karena masih banyak celah yang bisa dimasuki. BPJS aja bocor datanya. Masalah spam itu juga kok nggak bisa dilacak sih? Harus kita ngelaporin dulu, sementara kan harusnya ada datanya nih di Kominfo. Siapa yang ngirim itu, orangnya harusnya bisa dituntut. Tapi sampai sekarang kita masih aja suka nerima itu. Lalu cloud computing, e-learning ITENAS ini pakai ini. Awalnya waktu tahun lalu, jadi pas pandemi mulai, kuliah offline kemudian beralih ke online, itu mungkin yang teman-teman ITENAS merasakan nggak bisa masuk website e-learning ITENAS. Dulu servernya yang dipakai murni server di ITENAS,
dan tidak menggunakan cloud computing. Jadi keberatan servernya, sering down. Akhirnya pakai jasa cloud computing, akhirnya bisa mengakomodasi sekian ribu mahasiswa untuk online bersamaan. Kemudian mobile technologies, ini kita merasakan sekali sekarang ya di masa pandemi. Kemudian machine to machine, ini komunikasi antara mesin dengan mesin gimana. Lalu 3D printing. 3D printing ini tidak hanya plastik yang di print. Sekarang saya lupa 2017 2018 ya. Saya baca artikel populer, ilmiah populer, jadi belum masuk ke artikel jurnal. Kalau nggak salah dari Belanda, mereka bikin 3D printer, tapi yang dikeluarkan oleh printernya itu metal, besi. Stainless steel. Mesin 3D printingnya itu dipakai untuk bikin jembatan. Jadi dari satu sisi, kemudian mesin printernya maju sambil ngeprint jembatannya sampai ujung satunya, sampai jembatannya utuh. Kemudian advanced robotics, ini robot untuk yang industri dan juga untuk sosial, maksudnya yang ada di sekitar kita. Lalu big data dan analisisnya, ini berkaitan langsung dengan Internet of Things. Jadi gadget-gadget device yang terhubung ke internet itu pengaturannya mau nggak mau akan terkoneksi dan pengolahannya akan melibatkan big data. Big data ini juga kaitannya dengan cyber security. Jadi sebenarnya ini bisa saling berhubungan. Lalu RFID, tadi kalau saya balik lagi ke masalah transportasi tadi, yang pakai kartu tinggal ditempel, itu sudah ditanam RFID. Ngisi uangnya dan reduksi uang di kartunya juga pakai teknologi ini. Lalu cognitive computing, ini adalah AI sebenarnya, artificial intelligence. Ini pilar-pilar yang mendukung industri 4.0. Ini kalau mau dijabarkan lebih lanjut, contohnya kira-kira seperti ini dari 8 ini. Ini kita masuk ke studi kasusnya, robot yang bisa dilibatkan di mana aja sih? Nah, untuk masalah pekerjaan, robot sekarang sudah bukan ditempatkan lagi sebagai budak manusia. Di aslinya awalnya robot itu adalah buruh manusia. Dia bisa kerja terus-terusan. Nah, sekarang sudah bergeser, robotnya ini dikondisikan sebagai teman kerja manusia. Ini bisa kita kerja dan bisa difasilitasi, bisa dibantu oleh robot. Robot sebagai asisten kita. Bedanya apa kalau dianggap sebagai buruh dan teman? Kan robot itu dimanfaatkannya karena bisa kerja tanpa lelah. Kalau sebagai buruh kan kerja terus-terusan. Itu yang masih banyak digunakan di industri sekarang sebenarnya. Industri 3.0. Kerja terus-terusan, kita hanya tinggal kontrol aja. Manusia hanya tinggal kontrol. Oh, di sini sebagai teman, kita bisa berinteraksi langsung dengan robotnya. Jadi kita nggak perlu takut robotnya akan mencelakakan kita. Jadi kerjanya misalnya ini,
Kalau di lab, sini contoh dari ABB, perusahaan robot di Eropa. Kalau di lab, jadi robotnya awalnya mungkin hanya memainkan peran nyampur lab kimia misalnya, nyampur senyawa 1 dengan senyawa 2 aja. Kalau di sini bisa berkolaborasi dengan kita manusia. Oh, kita perlu mengambil senyawa yang 1. Diminta robot tolong ambilin, dia ngambil. Jadi seolah sebagai teman. Jadi tidak kita ngontrol, kita diem aja, robot yang kerja, enggak. Tapi sudah bisa berkolaborasi dengan kita. Ini beda kedudukannya di sini. Kemudian masalah kesehatan. Ini banyak diusulkan ya sekarang di masa pandemi. Ada robot untuk nganter obat atau makanan ke pasien COVID, robot disinfektan, ada juga sih yang untuk menghibur pasien supaya tidak stres, jadi dikasih bentuk seperti hewan peliharaan atau robot beroda, di atasnya seperti manusia, bentuknya ada tangan, lalu wajahnya ada yang bentuknya wajah atau bisa berupa monitor, tapi dikasih gambar wajah, bisa berubah ekspresinya. Kemudian untuk masalah safety, keamanan, ini contohnya robot pemadam api atau robot disinfektan. Jadi, kenapa pemadam api ini sampai dilombakan juga? Karena kalau sudah memadamkan kebakaran itu sebenarnya nyawa petugas damkar dalam risiko yang tinggi. Jadi nggak hanya dari apinya sendiri, tapi ada risiko juga api bisa memakan bangunan dan bangunannya runtuh, menimpa petugas damkarnya. Jadi risiko nyawanya bukan dari utamanya apinya juga, tapi dari yang dipadamkannya. Kemudian servis, misalnya untuk kebersihan, ada yang punya robot pembersih, Roomba, atau yang sekarang bukan Roomba, ada banyak lagi merek yang lain. Robot silinder biasanya suka dinaikin sama kucing, robotnya jalan-jalan tapi bisa nyedot debu. Vacuum cleaner robot. Kemudian untuk masalah transportasi, untuk mobil tanpa pengemudi atau mobil yang bisa otomatis parkirnya, itu sebenarnya sudah ditanami teknologi robot. Jadi ada prinsipnya, ada sensor, ada aktuatornya. Di awal-awal di mobil tanpa sensor, tanami sensor dan ditanami kemampuan supaya bisa nyetir otomatis dan parkir otomatis. Kemudian untuk logistik, ini untuk loading dan unloading kontainer dengan objek yang nggak cuma satu objeknya, tapi campur. Lalu di sini ada contoh untuk masalah pembuangan sampah. Ini sudah diterapkan di kota Piccioli di Italia. Jadi kotanya sudah otomatis bersih, kalau ada sampah yang ada di jalan diambil, kemudian untuk tong-tong sampahnya juga bisa diambil oleh robot ini, isinya untuk dibuang ke tempat pembuangan sementara atau nanti dibuang ke pembuangan akhir. Lalu untuk decommissioning, ini contohnya untuk menyambung atau memutus pipa
bentuknya seperti robot tangan ini. Robot ular. Robot ular ini juga digunakan waktu bencana reaktor nuklir Fukushima 2011 untuk memeriksa level radioaktif di bekas reaktor nuklir itu. Jadi karena level radiasinya masih tinggi, jadi orang-orang Jepang melepaskan robot ular masuk lewat bekas pipa pendinginnya kalau nggak salah. Kemudian nanti masuk ke dasar untuk merekam level radiasinya. Apakah masih tinggi atau sudah aman? Ternyata masih tinggi. Kemudian juga robotnya kalau nggak salah dilepas untuk melihat apakah ada korban yang tertinggal di bekas reaktor nuklir itu. Ini tahun 2008 kebetulan saya diterima untuk S3 sebenarnya di Jepang, di Tsukuba. Tapi waktu itu beasiswanya nggak dapat. Jadi statusnya diterima, beasiswa sana nggak dapat. Untuk ngelamar beasiswa Monbusul belum buka. Lalu beasiswa Dikti juga belum ada waktu itu. Akhirnya saya mundur dengan berat hati sebenarnya, tapi ternyata pas 2011 ada bencana ini, reaktor nuklir di Fukushima meledak, Tsukuba kena dampaknya. Lab yang waktu itu saya diterima hancur total. Meskipun di Tsukubanya tidak ada korban jiwa, tapi kena dampaknya hancur total waktu itu. Dan saya nggak tahu level radiasinya di Tsukuba seperti apa sekarang. Kemudian ini robot untuk socially intelligent and smart cities. Ini kaitannya dengan smart city. Ya, kalau Bandung sih masih jauh ya. Kalau di Eropa sudah ada beberapa. Kalau misalnya nanti di Bandung sudah ada yang pakai Tesla tanpa pengemudi, itu berarti sudah mengarah ke smart city. Kemudian socially intelligent robots. Ini teman-teman dari, kalau nggak salah dari Universitas Telkom, itu sudah bikin yang untuk di rumah sakit, robot disinfektan atau pengantar obat tadi untuk pasien COVID. Cuma belum tahu nih sudah dilepas di rumah sakit atau belumnya. Kalau di Jepang, karena kekurangan orang juga di Jepang ya, kekurangan penduduk, museum itu pemandunya sudah menggunakan robot. Bahkan resepsionisnya di beberapa tempat itu sudah robot, karena memang saking kurangan orang. Cuma ya memang tantangannya, kalau kenapa robotnya dibikin seperti manusia, ya karena kita masih ingin berinteraksi dengan manusia. Oke, lalu ada lagi nih yang automated guided vehicle. Jadi ada lombanya diselenggarakan oleh DARPA. Awal-awal dulu mobil dilepas di kota tanpa pengemudi. Harus bisa jalan dari satu titik sampai titik finishnya tanpa nabrak orang, tanpa nabrak apapun. Nah ini kalau yang sudah smart city mau nggak mau harus melibatkan AI. Oke, kita langsung ke sini nih.
yang sebenarnya sudah dilakukan dan sedang kalian lakukan untuk proyek desain atau perancangan sistem mekatronika. Ini step-stepnya, langkah-langkahnya. Pertama, kita definisikan masalahnya apa sih yang akan diselesaikan, yang ingin diselesaikan. Kemudian kita buat beberapa alternatif konsepnya. Jadi jangan cuma satu. Nah, setelah itu, kalau sudah kepikiran nih ada beberapa, kita evaluasi untuk kita seleksi, kita pilih konsep yang terbaiknya. Kemudian kita rinci desainnya, lalu defense. Nah, ini defense nanti yang kalian lakukan saat UAS. Lalu kalau ingin mengimplementasikan, nah di sini manufaktur dan tesnya, lalu evaluasi kinerjanya seperti apa. Nah, jangan lupa laporan akhirnya, report akhirnya harus dibuat. Supaya kalau nanti ada pengembangan, ada yang akan meneruskan kerjaan ini bisa melihat. Nah, ini sebenarnya bisa terpakai juga di tugas akhir. Itu sekarang namanya skripsi ya, kalau di ITENAS. Bukan tugas akhir lagi. Untuk elektro, ini bisa dipakai. Definisikan masalahnya. Jadi, kita formulasikan definisi masalahnya apa. Kalau bisa dikaitkan dengan tadi yang Sustainable Development Goals. Kemudian, gimana sih teknologi mekatronikanya bisa terlibat di proyek SDG tadi, Sustainable Development Goals tadi. Nah, kalau sudah kita definisikan masalahnya, masalah apa sih yang ingin diselesaikan, kita pikirkan beberapa alternatif konsep penyelesaian masalahnya. Nah, bisa kita buat beberapa konsep, misalnya berdasarkan jumlah member, jumlah anggota dalam satu grup. Kemudian kita sketsa sedikit atau kita formulasikan sedikit kira-kira konsepnya awalnya seperti apa. Nah, setelah itu, kalau sudah ada beberapa, kita evaluasi dan seleksi konsepnya. Kita evaluasi semua konsep tadi yang sudah kita pikirkan untuk memilih solusi yang terbaiknya. Nah, untuk mengevaluasi, kita bisa menggunakan metode kualitatif, menggunakan matriks keputusan atau decision matrix. Ini saya ambil contoh ini ya. Kelihatan ini? Ini karena saya nggak punya contoh dari sumber lain. Nah, ini saya ambil dari tesis S3 saya. Itu saya disuruh bikin matriks ini oleh supervisor saya. Kebetulan project saya waktu itu bikin swarm robots yang punya kemampuan kalau ketemu celah atau jurang, mereka harus bisa saling gandengan bikin jembatan sementara untuk bisa nyebrang ke sisi satunya. Untuk bentuk robotnya, waktu itu saya memikirkan ada 4 alternatif desain. Bentuknya silinder atau base-nya bentuknya segi 8 oktagon atau segi 6 atau nantinya kubus atau dari bujur sangkar ke atas bisa berupa balok. Nah, dari sini yang ingin dicapai dari 4 alternatif ini yang harus dipertimbangkan waktu itu saya menginginkan koneksi yang rigid, yang kokoh. Jadi jangan sampai pas robotnya gandengan itu nanti tengah-tengah melengkung ke bawah. Otomatis jembatannya, sisi satunya nanti nggak akan
tercapai. Karena ke bawah, mau nggak mau nanti robotnya gandengan jatuhnya ke jurang. Jadi harus kokoh, harus lurus. Kemudian jangkauan, span-nya. Jangkauannya kalau bisa sejauh mungkin. Kemudian alignment. Alignment ini masalah kalau saling nyambung, satu robot nyambung dengan robot lainnya, sulit atau enggak. Metode penyambungannya. Kemudian masalah manuvernya, kemampuan manuvernya. Nah, di sini saya kasih faktor weighting faktornya. Untuk koneksi yang rigid itu saya kasih 100, span-nya saya kasih 100, alignment, karena dua ini yang penting, saya kasih 100. Kemudian untuk alignment, saya turunkan faktornya 60, lalu kemampuan manuvernya 30. Nah, dari sini, kita bandingkan misalnya ini dulu, koneksi yang rigidnya dulu, rigid connection, untuk silinder. Dua robot silinder bentuknya, kalau nempel satu dengan yang lain, itu yang ketemu cuma satu titik aja, satu poin aja. Jadi ini saya kasih poinnya 1. Nah, kemudian oktagon, segi 8. Segi 8 sama sisi semua. Nah, kalau dua robot ketemu, itu yang ketemu cuma satu sisi aja. Kemudian kalau kita tambahkan lagi, misalnya jadi ada 9 robot nih. Jadi satu robot dikelilingi 8 robot lainnya. Itu yang bisa terkoneksi cuma 4 robot sekelilingnya. Jadi ada sisi yang nggak nempel, ada yang sisi yang kebuang. Ini saya kasih 5. Kemudian heksagon. Ini heksagon kalau kita tempelkan satu robot, kita kelilingi dengan robot lainnya, sekelilingnya, berarti kira-kira ada 6 robot nih, itu nempel semua. Jadi seperti sarang lebah, itu kan efektif ya, sarang lebah itu satu segi 6 dikelilingi oleh segi 6 lainnya, nempel semua. Karena nempel semua, saya kasih 10 poinnya. Kemudian segi 4, kalau satu segi 4 dikelilingi segi 4 lainnya, itu nempel semua sisinya ada, ketempel, jadi saya kasih 10. Kemudian span, jangkauan. Kalau beberapa robot dijejer baris, robotnya bentuknya silinder, itu kalau misalnya radiusnya, ukurannya diameternya 10 cm, kalau ada 10, otomatis itu nanti akan jadi 100 cm. Kemudian oktagon, kalau kita tempel, berjejer, itu juga sama, jadi 100 cm, yang segi 4 juga sama. Nah, yang segi 6, kenapa saya kasih 3? Jadi kalau misalnya ada 10 segi 6, kita tempel, kan tadi segi 6 itu efektif sebenarnya. 1 segi 6 bisa dikelilingi segi 6 yang lainnya. 6-6-nya ketutup. Tapi kalau kita tempel dengan jumlah robot yang sama, ini nanti jangkauannya akan jauh lebih pendek. Kalau kita inginnya nggak cuma konfigurasinya dalam barisan, satu baris itu, tapi beberapa baris, nanti akan berkurang jangkauannya. Jaraknya bukan 100 cm lagi, tapi akan berkurang. Kemudian alignment. Waktu proses nempel. Satu robot nempel ke robot yang lain. Atau beberapa robot sudah nempel, nah yang satu robot ikut nyusul. Ikat nempel. Kalau bentuknya silinder, nempelnya gampang nih. Mekanismenya mudah sekali kalau silinder. Kalau oktagon,
itu mulai agak sulit. Heksagon lebih sulit lagi. Jadi kalau misalnya sudah ada beberapa yang nempel nih, satu sisi lagi itu harus, kalau mekanismenya pakai magnet sih nggak masalah, tapi kalau mekanismenya pakai kunci, ini akan jadi masalah. Yang segi 4 juga lebih sulit dibandingkan yang oktagon dengan silinder. Jadi saya kasih poinnya segini. Kemudian masalah manuvernya, kalau silinder ini manuvernya pasti baik. Jadi kalau jalan, nggak akan khawatir sudutnya nabrak. Nah, dibandingkan yang segi 4 ini, jalan, sudut kanan kirinya, kalau nggak hati-hati, masang sensornya nggak bener, ini otomatis ada nabrak. Ini saya kasih poinnya seperti ini. Nah, nilai ini dapat dari 100 kali 1, tambah 100 kali 10, tambah 60 kali 10, tambah 30 kali 10. Totalnya ini. Ini juga sama. 100 kali 5, tambah 100 kali 10, tambah 60 kali 8, tambah 30 kali 8. Totalnya ini. Yang ini juga sama. Kemudian dipilih nilai yang terbesar yang mana. Kebetulan ini nilai terbesarnya yang segi 4. Ini saya ambil yang ini. Ini juga sama, kasus untuk milih mekanisme steeringnya. Saya ambil beberapa yang mungkin diimplementasikan waktu itu, ada 8. Dari differential drive sampai yang independen. Kemudian pertimbangannya di sini masalah kemudahan desainnya, kemampuan manuvernya, efisiensi energinya, kemudian kecepatannya, dan kestabilannya. Nah, kemudian kasih poin, faktornya, lalu kasih poinnya, nanti dibandingkan poin yang tertinggi itu yang dipilih. Sama, bentar ya, kalau nggak salah. Oh ya, bentar. Ini juga sama nih. Karena Swarm Robotics, jadi waktu itu ada juga pertimbangan untuk metode komunikasi, pakainya apa, misal Bluetooth yang umum, Wi-Fi, Zigbee, atau yang visible, yang menggunakan cahaya, LED dan foto transistor aja, atau juga menggunakan infrared. Mana yang paling baik. Yang terakhir, ini masalah untuk sistem kuncinya, sistem nyambungnya. Dari satu robot ke yang lain, gandengannya pakai apa. Nah, ini alternatif desain yang diajukan waktu itu. Kenapa saya nggak pakai magnet? Karena magnet itu akan mempengaruhi kerja dari motornya, motor penggeraknya. Dia akan terpengaruh. Kemudian juga kalau robotnya dilepas di daerah yang bermagnet, itu juga nggak akan jalan. Jadi mau nggak mau harus pakai mekanisme mekanik seperti ini. Pakai hooks, atau penjepit, gripper, atau pin and hole, atau ini, probe and drop. Yang dipilih waktu itu pin and hole. Ini contoh matriks. Kemudian gimana sih kalian milih faktor, kemudian milih ini, nilai-nilai ini, itu berdasarkan pengalaman kalian, berdasarkan bisa juga cari referensi, atau berdasarkan diskusi dengan rekan kerja, dengan yang lebih ahli. Jadi, yang ini dibolehkan. Di matriks ini, nggak mengikat, jadi kita dibolehkan tanpa mengambil sumber referensi pun nggak masalah, seperti yang 3 tadi, atau mengambil sumber referensi seperti ini, seperti yang matriks keempat ini. Balik lagi ke sini.
Nah, kalau sudah dipilih mana yang terbaik konsepnya, kita rinci desainnya. Yaitu yang kalian lakukan sekarang, merinci struktur sistemnya seperti apa. Sistem controllernya pakainya yang apa, sensornya pakai apa aja. Kemudian milih mekaniknya, misalnya aktuatornya, locomotionnya, atau manipulationnya seperti apa. Lalu user interface-nya, misalnya, apakah nanti perlu kemudahan bagi kita, user, untuk ngutak-ngatik sistemnya, barangnya, atau cukup operator aja yang bisa ngutak-ngatik. Kemudian komunikasi mesin to mesinnya, jadi kalau misalnya kalian bikinnya nggak cuma satu sistemnya, tapi ada beberapa dan harus saling terhubung, terkoneksi, komunikasinya seperti apa. Lalu lingkungan kerjanya seperti apa, kemampuan intelijennya seperti apa. Nah, ini misalnya nih, struktur sistemnya, motionnya, pergerakannya seperti apa yang dipilih. Kemudian DOF-nya ada berapa banyak, holonomik atau non-holonomik. Lalu sistem controllernya, misalnya pakai prosesor atau microcontroller. Lalu komponennya yang diperlukan apa aja, apakah memang perlu full, ada CPU, memori, interface I/O, pengkondisi sinyal, driver motor, lalu perlu display atau enggak, atau ada tambahan lainnya. Lalu sensornya apa yang diukur dan bagaimana cara mengukurnya. Kemudian teknik pengukurannya, apakah sensornya biner, analog, atau pulsa. Lalu interfacing sensornya seperti apa. Lalu mekaniknya, aktuatornya apa yang dipakai, kalau pakai gear, gearingnya seperti apa. Kalau sistemnya bergerak, locomotion, pakai roda, atau pakai kaki, atau mekanisme yang lain, sirip misalnya. Kalau misalnya nggak bergerak tapi memanipulasi, seperti apa. Lalu user interface-nya, perlu ada switch ya enggak? Ada keypad, ada keyboard, ada display. Lalu perlu ada interaksi gambar dan suara atau enggak. Lalu komunikasi mesin dengan mesin. Komunikasinya bisa wired, bisa wireless. Atau ada juga yang tersentral. Ada yang tersentral, ada yang terdistribusi. Jadi sebelum komunikasi dengan mesin yang lain, itu harus ngasih tahu dulu sentral. Saya mau komunikasi dengan mesin A, ingin komunikasi dengan mesin B. Dia harus ngasih tahu sentral, nanti dari sentral baru dikirimkan ke B. Atau langsung. Kemudian lingkungan kerjanya, ada manusia yang terlibat nggak di lingkungan kerjanya? Kalau ada, harus seperti apa? Kalau nggak ada, seperti apa? Kalau misalnya ada interaksi, level interaksinya seperti apa? Kemudian apakah lingkungan kerja sistemnya indoor atau outdoor? Kalau outdoor, di jalan atau yang tidak terstruktur? Kalau jalan kan terstruktur, sudah ada rambu-rambunya juga. Lalu kemampuan intelijennya, kecerdasannya. Apakah menggunakan arsitektur kontrol atau enggak? Kemudian kalau misalnya tadi yang menggunakan locomotion, perlu sistem navigasi atau enggak? Nah, kalau detailnya sudah, tahap yang berikutnya adalah defense. Jadi, mempertahankan dan memperjelas. Dipresentasikan ke kita, ke yang lain, lebih jelasnya seperti apa,
benar atau enggak konsepnya. Nah, ini yang kalian lakukan nih dari 1 sampai sekarang di tahap 4, nanti UAS tanggal 18 di tahap kelima. Nah, kalau kalian meneruskan, tahap berikutnya adalah pembuatannya dan pengujiannya, kemudian mengevaluasi kinerjanya, performanya, lalu yang terakhir menyiapkan laporan akhirnya. Nah, kalau yang total ini, kalau yang di elektronika ya, di elektronika ITENAS ini dilakukan di tahap tugas akhir. Jadi di sini desain defense ini sebenarnya dilakukan di tahap seminar proposal tugas akhir, dan itu tahap tugas akhirnya. Lalu di sini laporan tugas akhir, kemudian nanti kalau di TA ada tambahan pertanggungjawabannya, defense untuk pertanggungjawaban. Mungkin ini dari saya. Mudah-mudahan jadi ada lebih gambaran lagi untuk tugasnya. Mungkin dari kalian ada yang ingin didiskusikan lagi? Ini Bu, mengenai waktu ujiannya Bu, presentasinya gitu. Kemarin kan udah diskusi juga Bu. Katanya mau dimajuin. 1:30 ya? Maaf. Ya 1:30. 13.30 kan ya? Iya. Saya asumsikan, saya lihat yang aktif sampai hari ini tuh 8 orang. Jadi yang UTS ikut tugas ngumpulin itu 8 orang. Jadi saya ambil maksimum 25 menit untuk 1 orang. Tapi kalau kurang dari itu, kurang dari 25 menit nggak masalah. Jadi kalau nanti ada yang agak lama presentasinya, pertanyaannya juga banyak, itu kita cut di waktu 25 menit. Jadi nggak sampai lebih dari 4:30 sore selesainya. Ntar Vicon-nya saya lupa. Sudah saya ubah atau belum ya jamnya? Nanti kalau misalnya belum saya ubah, saya ganti deh untuk Vicon-nya. Untuk Vicon pas UAS. Mungkin ada lagi? Cukup mungkin Bu. Oke. Oke, kalau nggak ada, sampai di sini saja. Terima kasih semuanya. Mohon maaf ya kalau penyampaian saya banyak kurangnya. Lebih ke di saya yang presentasi terus-terusan gitu. Jadi nggak, diskusinya mungkin kurang hidup atau gimana. Kemudian ada materi yang kurang atau yang dipahami juga mohon maaf. Mungkin selamat mengerjakan, diteruskan dulu tugasnya. Bu, Ya. Udah aktuator, efektor, sensor, arsitektur sistem kontrol, apalagi ya yang kurang? 4 ini aja. 4 itu aja cukup sih. Oke. Oke Bu. Oke. Nanti Bu boleh revisikan Bu ke depannya. Apalagi udah mau deket-deket gini. Mau deket-deket gini. Ya ini soalnya saya udah beres, ini sebenarnya tinggal arsitektur sistem kontrol udah beres total. Saya lihat dulu ya. Saya bukan agak padat sekali. Jadi besok nih, sebenarnya mata kuliah ini itu di minggu ini yang terakhir materi dari saya. Kalau yang 2 mata kuliah lainnya materi terakhir itu minggu kemarin. Jadi yang
Yang Harus UAS berarti ya. jadi yang satu kemarin udah kuis, jadi minggu depan UAS. Yang satu lagi karena perancangan sistem digital ada 2, kombinasional dan sekuensial, terus saya bagi 2. Besok mereka presentasi UAS pertama untuk kombinasional, pas UAS minggu depan mereka presentasi sekuensial. Takut nggak keburu soalnya. Siang saya rapat, takutnya nggak ada waktu nih untuk trainer, tapi kalau sekilas mungkin nggak apa-apa ya. Ya maksudnya Mungkin dikit ada saya, yang kurang gitu atau apa. cuma saya nggak bisa ngasih ini banyak gitu ya, Ya ini udah feedback banyak. ini udah banyak banget, ini udah berapa lembar ini? 18, Nggak, maksudnya 20. mungkin saya nggak bisa ngasih feedback banyak, jadi cuma sekilas aja. Iya, itu aja. Emang cuma perlu segitu aja. Selasa, karena ini saya sedang mempersiapkan MBKM, kami dapat hibah dan harus mulai workshop di Selasa, Rabu, di sela-sela UAS, kemudian mempersiapkan diseminasi juga, dan review paper. Jadi mungkin sekilas-sekilas Wah, aja, sibuk. silakan, nggak apa-apa. Iya, Sibuk tubuh kalau gitu. banget. Harus baca aturan Tapi nanti MBKM semester juga. Semester pendek Ibu ada itu nggak? Ada waktu istirahat nggak? SP saya nolak ngajar. Saya selalu nolak ngajar SP. Saya nggak Capek ya? pernah mau. Dan nyelesain riset saya juga gitu. Ini terus terang keteteran ini riset. Lagi riset tentang apa, Bu? Saya mau bikin simulator swarm robot dan multi robot system. Nah itu masih yang terjangkau, maksudnya awalnya saya bikin dari MATLAB, tapi nggak semua orang bisa akses MATLAB kan. Jadi nanti saya akan bikin yang free untuk semua. Bisa dipakai mahasiswa juga. Oke, Bu. Nah di Indonesia sepertinya belum ada. Nanti saya akan kolaborasi juga dengan supervisor saya di sana di Southampton. Sebenarnya udah ada sih, kita bisa pakai ROS, robot simulating itu, robot operating system, tapi susahnya minta ampun. Iya, Dan itu. repotnya luar biasa. Nah itu. Nggak semua orang bisa pakai ROS. Saking Saya aja nggak pusingnya. bisa. Saking pusingnya. Harus belajar dulu itu, Bang. Dan itu udah ke operating system juga, jadi sulitnya itu. Levelnya ke level operating system itu memang sulit dibanding yang tinggal developer aja. Nah, paling nyelesain itu sih masih ada utang, satu belum sidang, satu belum menghilang, mahasiswa bimbingan saya. Harus ngejar mereka pas SP ini. Mungkin itu aja sih dari saya. Terakhir ngumpulin tanggal 16 malam ya. Di tanggal 17 saya bisa baca. Tanggal 18. Kapan? Bentar, kalau saya 16 malam kan ya? Saya pasang, ntar saya buka dulu. Ya Bu, 16 malam. Ya, ini udah kelihatan belum? Udah Bu. E-learning. Udah. Nah ini. Saya pasang. Jadi jam 16 Juni jam 23.59. Itu terakhir ngumpulin tengah malam. Di tanggal 17-nya udah bisa saya buka, saya baca sebelum UAS hari
Maksudnya jadi jam itu apa jam 12 malam gitu. Jam 12 Heeh. malam pergantian hari dari Rabu ke Kamis. Iya. Oke. Jadi batasnya hari 17. Kenapa, Kevin? Bagusnya apa? Batasnya. Kalau bisa batasnya, oh iya batasnya. Ya. Nah, Kalau saya bisa tadi, ya kirain tadi, jangan mepet-mepet ya. kirain tadi saya dengarnya hari ini jam 6. Oh enggak. Enggak. Hari ini enggak. Oke, mungkin gitu aja. Udah lagi. Kalau nggak ada, sampai sini. Kalau yang ada kuliah lagi, ya selamat menjalankan aktivitas. Kalau yang nggak ada, selamat beristirahat. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Sore, banyak, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Sama-sama.